Bacaan lah. Ini. Yang terhormat Kepala Mandua Banjarnegara Bapak Haji Ridho Pangan SADMM, yang kami hormati Kepala Mandua Progo Ibu Hatuningsih SBDMBD, yang kami hormati Kepala TU Mandua Progo Ibu Sudaryati AMD, yang kami hormati jajaran tim pemenangan ZI dari Mandua Banjarnegara dan jajaran tim pemenangan ZI Mandua Progo yang berbahagia. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang terhormat sahabat saya Ibu Hatuningsih SBD MPD, saya agak cerita sama kalau saya kan berusaha untuk melihat yang beda secara tuh waktu itu punya rumah makan sebelum ada tulisan sampingan Pak. Iya. Jadi kabarnya itu baru ini baru madrasahnya dan punya rumah makan di mungkin nggak ada yang tahu, saya tahu dari lihat tuh buatnya. Iya. Jadi kami kurang lebih 30 rombongan dari Mandua Banjarnegara berangkat pagi. Mungkin karena saking semangatnya kan setelah sebelum ke Jakarta juga ke Rembang seperti yang ketemu dengan Pak Menteri, sehingga terforsir dan nggak tahu bikinnya gimana juga tidak tahu. Peneliti kita mendapat penghargaan WBK di tingkat nasional dan mudah-mudahan sudah bertekad wujudkan madrasah yang WBBM itu juga luar biasa. Dan prosesnya teman-teman ini saya tadi sama Bu Harti tidak seperti yang kita bayangkan, prosesnya lama juga ya, dari tahun 2021 ya, ya 4 tahun untuk menuju proses WBK. Dan kan ini juga kami kebetulan bertemu dengan teman kami yang di Polres juga sudah WBK tapi belum menuju WBBM. Dan
Oh, iya, jadi usianya sudah 59 tahun di Mandua Banjarnegara. Kami punya 114 Bapak Ibu guru dan karyawan. Untuk siswanya kami 1.620 untuk siswanya. Jadi kami punya 2 kampus, cuma tanahnya emang terbatas. Paling hanya berapa ribu meter, sehingga kalau ada pengembangan paling ke atas, sehingga ketika ada SBSN luar biasa. Jadi namanya ramah-ramah, kami datang disambut Bapak Ibu guru yang luar biasa, itu pasti karena kepala madrasahnya. Dan mudah-mudahan buat ini juga sama udah 4 tahun. 4 tahun perjalanan juga tadi 40 kilo ya. Ya sama seperti saya. Muter-muter. Saya 10 menit, 10 menit. Jadi berapa kilo ya? Itu. Bu Rida, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmatil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ini sahabat Sohib beliau ini kami sering ketemu, dan hari ini saya benar-benar di-prank sama beliau itu. Karena waktu Bu Lili WA saya, Bu Lili sampaikan bahwa dapat nomor dari Pak Rido. Maka asumsi saya, si Bapak Ibu semuanya kerso untuk pinarak ataupun untuk tindak Mandua Kulon Progo. Karena kalau tidak begini kapan lagi kita ketemu nih Pak. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bahwa memang seperti yang disampaikan Pak Rido, ini perjuangannya memang kami sampaikan kepada Bapak Ibu tanpa mengurangi semangat Bapak Ibu, memang berdarah-darah gitu. Tapi saya selalu sampaikan, ini ketua tim DRI kami, ini Pak Amir. Mungkin kami mohon izin perkenalkan ya. Ini ketua timnya kami adalah Pak Amir, kemudian sekretarisnya itu ada Mas Ori. Kemudian masing-masing area itu ada tim pengarahnya. Tim pengarah itu kami ambilkan dari tim manajemen Bapak Ibu. Jadi selain ketua ada tim pengarah. Mengapa begitu? Karena kami menyadari bahwa tim manajemen itu pekerjaannya luar biasa, overload sudah. Tapi tetap harus ada. Karena beliau yang sangat tahu tentang pengelolaan manajemen yang ada di Mandua Kulon Progo, maka mereka kami dudukkan selaku pengarah. Nah, untuk pengarah untuk area sekretarisnya ada 2. Sekretaris yang kedua itu Bu Dwirina. Mana Bu Dwirina ya? Nah, itu sekretaris. Kalau Bapak Ibu mau tanya tentang bagaimana survei, nah nanti dengan Bu Dwirina. Kami sudah sekretaris pun kami bagi tugasnya. Kemudian untuk tim pengarah manajemen area manajemen perubahan itu di Bu Panca. Mana Bu Panca? Itu monggo nanti yang tim manajemen perubahan dengan ketuanya Pak Suker, ya Pak Suker mungkin. Oh iya ini ketuanya. Monggo nanti yang berkaitan dengan manajemen perubahan bisa berkomunikasi dengan beliau. Kemudian yang tata laksana, area tata laksana pengarahnya beliau tadi Bu Kurnia adalah wakat kurikulum. Kemudian tata laksana itu ada di Bu Farida Rahmawati. Beliau adalah wakil kesiswaan dengan ketuanya Bu Yunu. Bu Yunu baru ngajar apa ini? Oh iya, Bu Yunu. Kami ada program SKS jadi tetap pembelajaran. Kemudian yang ketiga area SDM, sumber daya manusia. Kami sampaikan kepada tim kami, Bapak Ibu tim DRI jangan patah semangat. Bahwa kalau kemudian kita belum mendapatkan predikat WBK dari tahun 2020 SK muncul ya, bukan berarti bahwa kita gagal. Tetapi justru kemudian kita lalu bisa menata dan membangun serta membuat sistem yang bagus untuk Mandua Kulon Progo. Dan nanti predikat BPK manakala itu kita dapatkan itu adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan berupa pengakuan secara nasional. Tetapi untuk kepentingan diri kita dengan adanya BPK itu luar biasa sangat membantu. Semua lalu terlatih. Setuju nggih Bapak Ibu ya? Semua terdokumentasikan dengan baik. Semua tertata job distribusi pekerjaan masing-masing. Itu yang paling penting. Pusat apa yang panjenengan bisa lakukan untuk itu? Dan dikatakan inovasi terobosan itu berhasil kalau outcome-nya sudah nyata, bukan narasi, tapi sudah bicara tentang angka. Bukan hanya sebuah cerita, tetapi bukti nyata
baik itu peningkatan before afternya itu bersifat akuntabel, kuantitatif. Ada materi yang menunjukkan ada perubahan, ada hitungan real bahwa inovasi itu benar-benar bisa berdampak positif. Jangan hanya sebuah narasi. Kalau narasi cerita semua orang bisa, tapi data itu penting untuk menunjukkan bahwa inovasi itu berdampak nyata. Kemudian manajemen media komunikasi yang efektif. Bapak Ibu, panjenengan harus bermitra dengan media yang ada. Kami dapat WBK ini dari beritanya itu sudah ada 10 berita yang muncul di media. 10 berita, baik itu media lokal maupun media nasional. Hanya satu event. Dan kami bermitra dengan semua media yang ada di Jogja, di nasional, itu kita bermitra. Sehingga setiap berita pasti kami share dan kita minta untuk di-share. Kemudian tata laksana itu kaitannya dengan SOP dan juga implementasi teknologi informasi keterbukaan informasi publik. Panjenengan sebelum ada YT hanya informasi disampaikan lewat WA barangkali, atau hanya punya web. Sekarang dengan punya web dan tidak hanya punya, sekarang media sosial kita banyak, tidak hanya bercerita tentang itu, bukan berkisah tentang jumlah, tapi kemanfaatannya. Ibu Kepala Madrasah, izin kami bertanya. Hari ini kami merasa luar biasa sekali bisa berkunjung ke Mandua Kulon Progo, bertemu dengan Ibu beserta keluarga besar dari Mandua Kulon Progo yang memang betul-betul luar biasa. Dari apa yang tadi Ibu paparkan, kami melihat bahwa yang Ibu sampaikan sudah berproses selama 4 tahun, namun Ibu bisa menyajikan hanya dalam 25 menit. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Artinya, eviden yang sudah Ibu susun beserta dengan tim PMPZI dari Mandua Kulon Progo, saya yakin tidak akan bisa dipaparkan hanya dalam waktu singkat ini. Jadi, ini kami mau mengutip pantun Ibu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Mohon Ibu, kami disangoni, di-share contoh untuk kami agar kami di tahun yang akan datang bisa mengikuti jejak dari Mandua Kulon Progo masuk kategori predikat WBK. Itu yang pertama Ibu. Lajeng yang kedua, mohon izin Ibu kami bertanya. Mandua Banjarnegara sudah 2 kali submit bersama, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kalau kemarin yang terakhir kami masih ada eviden yang belum terisi, yaitu di reform Ibu. Jadi mohon izin, reform itu sebenarnya apa, kemudian kisi-kisi untuk reform itu yang sudah dilakukan di Mandua Kulon Progo ini apa saja. Dan terima kasih Ibu, menyimak dari apa yang Ibu sampaikan betul-betul menginspirasi kami. Ini kami catat Ibu, insya Allah Mandua Banjarnegara akan bersegera melakukan inovasi dengan melihat potensi yang ada di kami. Terima kasih inspirasinya dan motivasinya. Karena tadi Ibu sudah yel-yel, mengizin Ibu, kami juga punya yel-yel. Siap deh Bapak Ibu? Siap. Mandua Banjarnegara, madrasahnya para juara. Madrasahnya para juara, Mandua Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Saya di area 3 SDM. Yang saya tanyakan itu untuk guru-guru di sini itu kan tentu punya kehebatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat selain siswa. Jadi saya mohon pencerahannya tentang kehebatan-kehebatan yang ada di guru di sini. Ya, terima kasih. Ya, Ibu, pertanyaan ya. Yang pertama tadi disampaikan dibayar tuh dengan kita bisa masuk 1000 top ya. Nah ini trik strateginya gimana biar bisa mencapai ke sana? Kayaknya
kami di madrasah itu juga Pak Camat itu sering menyampaikan ayo. Tapi kami belum bisa mencapai itu. Nah, strateginya, tipsnya apa? Kemudian yang kedua, Ibu, tadi strategi penguatan ZI yang komitmen ini, Ibu. Ini saya cerita nih, kondisi kami memang merasa geragap nih. Karena tadi malam saya belajar betul LKE dari Kulon Progo gitu ya, apa saja. Kemudian saya juga tahu ada 14 inovasi, kemudian dimulai sejak 2021 begitu ya. Saya sudah pelajari, saya baca ulang-alik tadi malam itu, dan saya tercang-cang, ya Allah ini luar biasa. Komitmen, dari komitmen dari pimpinan sampai ke bawahannya, gimana strategi Ibu selaku pimpinan, karena role modelnya dari ZI adalah pimpinan Camat. Maka gimana strategi yang dilawan oleh Ibu supaya kami semua sampai ke bawahan, dari pimpinan sampai bawahan itu satu komitmen, bersepakat yuk kita menuju keteraturan. Jadi saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Ibu bahwa ZI itu adalah dampaknya kita langsung yang merasakan, yang kita akan merasa nyaman di tempat kerja, kita akan merasa memiliki integritas yang tinggi, kemudian keteraturan tadi. Ibu terus terang, program kerja kegiatan di madrasah kami itu banyak sekali, tapi rapi tadi memiliki komitmen dengan bagus, maka akan tertata dengan baik. Nah, ini strateginya gimana supaya kami, ya saya selaku bawahan itu juga memiliki komitmen yang terus menerus gitu. Kan tadi disampaikan ZI itu seumur hidup. Ngatain, terima kasih. Berdasarkan data yang kami punya, hanya itu saja. Tapi saya yakin Mangtua Banjarnegara juga jauh lebih hebat daripada Mangtua Kulon Progo atau madrasah yang lain juga pasti juga hebat-hebat. Di sekarang ini tidak ada madrasah yang tidak hebat. Kementerian Agama luar biasa. Pak Sidik, Pak SKK itu upayanya untuk mendongkrak madrasah itu benar-benar hebat, dan bahkan Kementerian Pendidikan pun mengakui itu. Jadi semua madrasah hebat. Tadi kalau ditanya bagaimana, saya ke Ibu dulu ya, hebatnya Bapak Ibu guru di sini itu apa toh gitu ya? Yang saya 4 tahun di sini Bapak Ibu, mengenai potensi Bapak Ibu yang dimiliki sesuai dengan potensi person itu pasti semuanya memiliki kompetensi itu. Maka loloslah beliau menjadi guru-guru di madrasah, tentu dengan pertimbangan kompetensi yang beliau miliki, background ijazahnya dan sebagainya. Saya kira sama dengan Bapak Ibu. Tetapi yang lebih daripada yang lain yang saya lihat adalah komitmennya. Itu yang saya lihat menonjol di Mandua Kulon Progo ini. Saya ini rumahnya di Jogja Bapak Ibu, 40 kilo dari sini. Saya naik kereta dan berdesakan dengan para pejuang receh uang itu ya, pejuang-pejuang, kalau anak muda sekarang itu pejuang-pejuang rupiah itu ya. Bapak Ibu yang kerja di Pak B, di ini sama-sama kita uyur-uyuran masuk gitu. Tapi kami punya komitmen yang sama. Bapak Ibu di sini juga ada yang rumahnya jauh Pak Jayan ini staf Dimas kami, dia jurnalis di sini. Itu rumahnya itu tidak bisa naik kereta, tidak bisa naik transport umum, harus membawa kendaraan sendiri karena naik gunung jauh dari sini. Ada lagi Pak Gina, rumahnya itu di Pareng Bapak Ibu, di kota. Itu juga jauh. Bahkan pernah ketika berangkat ke sini, beliau tidak sampai sini karena ambrol, kena longsor. Jadi komitmen Bu yang mungkin barangkali yang membuat kita menjadi bisa ke WBK adalah komitmen bersama, saling mengingatkan dalam suka dan duka. Kami punya tayangan tentang bagaimana kita meraih WBK. Itu pun ketika disetel kita nangis bareng itu Bapak Ibu. Ada yang tertiduran, ada yang selunjur, ada yang karena stresnya joget-joget. Ini saksi bagaimana perjuangan kita. Komitmennya sama. Dan Bapak Ibu guru, keterbukaan. Saya selalu menerapkan komunikasi dan keterbukaan. Apapun yang saya kerjakan, saya berikan informasi kepada semua Bapak Ibu guru. Apapun yang saya lakukan dan program apa yang akan dilakukan di Mandua, saya tidak mau tidak ada satupun, walaupun itu mungkin cleaning service ataupun satpam, sampai tidak tahu. Maka semua baik transparan.
semua kita sampaikan informasi secara terbuka, dan kami juga membuat link-link aduan. Apapun yang Bapak Ibu guru ataupun siswa itu punya link aduan namanya FASDAKU, Forum Aspirasi Siswa Mandaku. Apapun kritikan, saran ataupun aduan apapun selalu segera kita tindak lanjuti. Saja, karena kalau saya lihat dari program 4 tahun ini, dari awal pembentukan dan seterusnya, dari penguatan dan seterusnya sampai meraih BPK ini luar biasa. Tentunya tadi kerjanya tadi sampai berdarah-darah, dan kami ternyata salah paham ketika kalau sudah WBM sudah kayak gitu. Nah, ini suatu hal yang baru. Tadi Pak Ketua Tim Pak Amir ini tadi pokoknya nanti blenger pokoknya urusan setiap tahun seperti itu. Nah, ini hal yang baru menurut saya. Jadi tak kira kalau sudah lolos sudah kayak gitu. Ternyata mempertahankannya luar biasa. Ini hal yang baru. Terima kasih. Kemudian ini mungkin agak sedikit sensitif ya. Dari hasil yang ada tentunya kerja keras luar biasa dari tim dan semua personal. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ada semacam penghargaan untuk tim ZI ini, yang mungkin dari segi setiap kegiatan ada honornya atau bagaimana? Ini yang sensitif, maksudnya karena kerja sampai berdarah-darah kok ada penghargaannya apa tidak, seperti itu yang penting. Jadi karena apa? Karena ya ZI itu menurut saya adalah bagaimana menertibkan kinerja pegawai di madrasah itu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan program yang ada seperti itu. Nah, tentu saja sampai kerja 34 jam tadi kan, seperti itulah. Ini apakah ada penghargaan? Ini mohon maaf ini sensitif, tapi tadi saya lega seperti itu. Kenapa? Karena tadi Bu Kamat membuka bahwa ada hal yang saya tangkap. Insya Allah Bu Kamat terbuka tentang ini seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang ada saya minta dievaluasi yang tahun kemarin. Setelah dievaluasi lalu kemudian bentuk komisi-komisi itu. Dari komisi itu nanti muncul ide-ide program-program baru. Semua hasil dari komisi itu dipresentasikan. Setelah dipresentasikan mengerucut ke tim manajemen. Semua program itu kita bedah di tim manajemen. Kita kasih 3 warna merah, kuning, dan biru. Yang warna merah berarti jangka panjang itu. Ada yang mengusulkan bikin lapangan bola, kan nggak mungkin ya. Jadi kan itu jangka panjang. Kemudian ada yang warna biru, itu berarti jangka pendek. Mungkin 1 tahun ke depan karena butuh ancang-ancang. Yang jangka pendek maka tahun ini kita wujudkan. Penandatanganan MOU ini nanti pada akhirnya bisa digunakan untuk penguatan SFI, jadi bagian dari mitra dari Mandor kepada Mandor negara dan selanjutnya.
Jadi sekalian kalau ada seperti ini langsung nanti akan ada tanda tangan yang seperti itu. Oh, dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan. Sekaligus dengan atau bersama nih dari sebelah sana, jadi mohon. Benar nggak ngumpul ke tengah saja yang sana? Yang di pinggir kayaknya ketemu aja. Dihitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini gaya baru Bapak Ibu. Semangat. Semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Punya aku belum. Sebentar. Belum. 1, 2, ting. 1, 2. Ini tolak. Tolak ya, no korupsi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Punya aku belum. Angkat banget ya. Kedengaran angel ya Pak ya. Yang video ini yang video Bu. Silahkan yel-yel mungkin atau apa. Dulu pandaku siap pesona baru yang panjang. Foto saja ya. Video. Monggo, Amri. Monggo. Mandaku Siap. Tetap. Mandua Banjarnegara. madrasahnya para juara. Madrasahnya para juara. Mandua Banjarnegara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Mandua Banjarnegara yang datang bersama 32 Bapak Ibu guru dan diketuai oleh Bapak Kepala Madrasah langsung Bapak Ridho Pramono, dan hadir di tengah-tengah kita, hadir di samping saya Bapak Kepala Madrasah Mandua Banjarnegara Bapak Ridho Pramono. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun sudah hadir di tengah-tengah kita di Mandua Kulon Progo. Mungkin boleh tahu kira-kira tujuan dan maksud untuk hadir atau datang ke Mandua Kulon Progo, Pak Ridho? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Mandua Banjarnegara silaturahmi studi tiru ke Mandua Kulon Progo yang luar biasa, yang kemarin mendapat anugerah menjadi WBK tingkat nasional, dan kami berharap ilmu itu bisa menular di Mandua Banjarnegara. Kami membawa tim dari Mandua Banjarnegara ada 32 untuk belajar bagaimana meraih WBK yang luar biasa, dan insya Allah madrasah
bisa sukses BPK dan PBBM tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho, dan kami juga berdoa semoga nanti MAN 2 Banjarnegara bisa lolos BPK di tahun ini, dan juga Amin. mohon doa juga karena MAN 2 Kulon Progo tahun ini juga baru berupaya untuk meraih BBBM, sehingga Amin. kita bisa bersinergi dua-duanya lolos dan sukses di penilaian GFI nanti. Terakhir Pak Ridho, mungkin satu mohon kesan pesan dan satu kata untuk MAN 2 Kulon Progo. Ya. MAN 2 Kulon Progo luar biasa. Terima kasih, matur nuwun. MAN 2 Banjarnegara luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.